Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 manajemen yang terdiri dari 4 anggota yang akan membahas apa itu manajemen dan apa itu manajer. Nama saya sendiri Ahmad Dhani, yang kedua Aninda Novidianti, yang ketiga Tria Hadja Karisma, yang keempat Celin Faradila, dan dosen pengampu Bu Firda Julfa Fahriani MSy. Nah, apa itu manajemen? Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain secara konsisten sesuai dengan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan melalui fungsi perencanaan. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah kegiatan yang khususnya ditujukan untuk menggerakkan bawahan agar mau bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian diperlukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Pengendalian diperlukan untuk melihat apakah anggota organisasi terlibat penuh dengan pelaksanaan rencana dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas manajemen. Tugas utama manajemen adalah menentukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen yang baik akan berupaya untuk mencapai suatu tujuan secara ekonomis, berusaha mempergunakan sarana secara produktif dan menyediakan sumber daya semurah mungkin. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang berbagai peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Ada banyak peran yang harus diperankan para manajer secara seimbang, sehingga diperlukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut. Untuk itu, peranan manajer sangat diharapkan dapat memacu laju perkembangan suatu perusahaan. Tugas seorang manajer antara lain memimpin organisasi, mengatur dan mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi, menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Fungsi manajer terdiri dari 4, antara lain: yang pertama, planning atau perencanaan. Kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan.
Dengan planning, para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menjabarkan kegiatan, dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Pengorganisasian juga berarti pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara satu unit dengan unit lain, dan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. Peran manajer. Manajer individu di dalam suatu organisasi yang memiliki otoritas dalam kurung wewenang untuk mengatur aktivitas kerja paling sedikit satu orang bawahan. Manajer melakukan tugas-tugas sebagai berikut. 1. Perencanaan dalam kurung planning berhubungan dengan aspek-aspek strategis, memilih tujuan organisasi dan memformulasikan cara untuk menanganinya. Yang kedua, pengorganisasian dalam kurung organizing, mengatur atau mengembangkan peran-peran di dalam organisasi melalui deskripsi-deskripsi tugas yang saling berhubungan. Yang ketiga, staffing, perekrutan dan penempatan penugasan. Peran manajemen. Peran manajemen pada dasarnya dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh manajer dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Secara umum, peran manajemen dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peran interpersonal. Peran interpersonal mencakup hubungan antara manajer dengan orang-orang di sekitarnya dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan tugas. 2. Peran informasi. Peran informasi mencakup kemampuan dan ketersediaan akses bagi manajer untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar organisasi atau perusahaan, untuk kemudian diolah dan disalurkan pada orang-orang di sekitarnya untuk mendukung kinerja masing-masing. 3. Peran pengambil keputusan. Peran pengambil keputusan mencakup kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, baik ditentukan secara individu maupun berdasarkan keputusan bersama, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi atau perusahaan, strategi serta sumber daya yang dimiliki. Prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, ada beberapa prinsip manajemen di dalam suatu perusahaan, yang diantara lainnya adalah 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja dalam suatu perusahaan sangatlah diperlukan untuk membedakan seseorang dalam suatu perusahaan tersebut, apakah ia pemimpin, pelaksanaan, staf, dan lain sebagainya. 2. Kesatuan perintah. Untuk memperlancar pencapaian tujuan, perlu adanya kesatuan perintah dari atasan kepada bawahan, atau seorang pegawai menerima perintah dari seorang atasannya. 3. Kesatuan arah. Dengan prinsip kesatuan arah, dimaksudkan seorang kepala dan pegawainya tidak boleh bertentangan antara satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan yang secara keseluruhan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.